Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Kembali lagi bersama saya Harian Syah dari Hijrah Asia Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salam kenal dan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mampir di channel kami Hijrah Asia Service. Insya Allah channel ini akan membahas hal ehwal mesin pendingin ruangan atau AC khusus pengguna atau end user. Kali ini kami akan menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia dan Nusantara tercinta tentunya, bagaimana cara mencuci atau membersihkan AC floor standing. Untuk penjelasan mengapa AC harus dibersihkan, apa manfaat setelah membersihkan AC, dan kapan waktu yang tepat untuk membersihkan AC, silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menyaksikan pada video-video kami sebelumnya. Insya Allah bermanfaat. Demonstrasi cara membersihkan AC floor standing ini akan kami buat menjadi dua sesi, yaitu sesi maintenance kecil dan sesi maintenance besar. Untuk maintenance kecil dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali, sedangkan maintenance besar dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau dapat disesuaikan dengan intensitas pemakaian AC tersebut. Untuk video sesi kedua ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara mencuci atau membersihkan AC floor standing skala maintenance besar. Sama seperti video sebelumnya, yang akan melakukan pencucian AC bukan saya sebagai teknisi, tetapi marbot Masjid Nurul Ihsan, yaitu Bapak Rahimin. Sekali lagi, untuk bapak-bapak marbot masjid di seluruh Indonesia dan Nusantara yang ingin mengetahui bagaimana prosesnya, silahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Insya Allah bermanfaat. Untuk dapat mencuci atau membersihkan AC, pastinya harus mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kerja, yaitu mesin stem cuci AC, plastik pelindung atau talang air, kunci Inggris, plastik pelindung dinamo blower, obeng plus dan obeng minus, kabel terminal, selang kecil drainase, ember, dan kanebo. 33 langkah mencuci atau membersihkan AC floor standing skala maintenance besar. Dari 33 langkah tersebut, beberapa di antaranya sudah kami jelaskan pada video kami sebelumnya dengan judul Marbot Cuci AC Floor Standing 5PK Part 1. Di antaranya nomor urut 1 sampai dengan 5 yaitu test running, mematikan unit AC dan menurunkan MCB, membuka casing bagian bawah, melepas blower indoor, dan melepas filter dari casing. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang belum menonton video tersebut, silahkan tonton sampai dengan selesai. Insya Allah bermanfaat. Melepas tampilan suhu atau lampu indikator. Sebelum membuka casing bagian atas, terlebih dahulu kita melepas tampilan suhu atau lampu indikator yang menempel pada casing bagian atas ini. Caranya dengan membuka skrup yang merekatkan tampilan suhu atau lampu indikator ini dengan menggunakan obeng plus. Pada tampilan suhu atau lampu indikator ini terdapat beberapa fitur, antara lain 1. Pengaturan suhu, 2. Pengaturan fan speed, 3. Pengaturan mode yang terdiri dari mode dingin, mode auto, mode pengaturan kelembaban, sirkulasi udara, bahkan di negara tertentu terdapat mode penghangat. 4. Pengaturan waktu timer, dan 5. Pengaturan arah angin atau swing. Membuka casing bagian atas. Setelah melepas tampilan suhu atau lampu indikator, selanjutnya kita membuka casing bagian atas. Untuk membuka casing bagian atas ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah melepas skrup yang merekatkan antara casing dan bodi AC dengan menggunakan obeng plus. Posisi baut pada casing bagian atas ini berada di bagian sisi kiri dan kanan bawah dan pada bagian atas casing. Setelah yakin semua baut terlepas, selanjutnya kita membuka casing bagian atas ini dengan cara pegang casing bagian bawah, kiri dan kanan, kemudian angkat ke atas kira-kira 1 atau 2 cm, kemudian tarik casing bagian atas sampai dengan casing terlepas dari bodi AC.
Jika casing ini sudah terlepas dari bodi AC, jangan langsung ditarik karena ada kabel dinamo yang terhubung dengan PCB modul yang juga harus kita lepas terlebih dahulu sebelum casing bagian atas ini benar-benar terlepas secara keseluruhan dari bodi AC. Melepas swing. Swing menempel pada casing yang direkatkan dengan skrup. Artinya, untuk melepasnya kita harus menggunakan obeng plus untuk membuka skrup-skrup tersebut. Biasanya skrup pada swing terlindungi oleh styrofoam. Buka terlebih dahulu styrofoam tersebut. Cara membuka styrofoam ini dengan cara mencongkel styrofoam tersebut menggunakan obeng. Setelah semua styrofoam terlepas, selanjutnya membuka skrupnya. Di sebelah atas ada 2 skrup, sebelah bawah ada 3 skrup, sebelah kiri dan kanan masing-masing 1 skrup. Setelah semua skrup terlepas, otomatis swing ini juga terlepas dari casing. Melepas dinamo swing. Setelah swing kita lepas dari casing, selanjutnya melepas dinamo swing yang menempel pada swing. Pada unit AC ini terdapat 3 dinamo swing, yaitu 1 dinamo di bagian atas untuk pengaturan arah angin ke kiri dan ke kanan, sedangkan 2 dinamo lainnya berada di sebelah sisi kiri untuk mengatur arah angin ke atas dan ke bawah. Cara melepas dinamo swing ini harus menggunakan obeng plus ukuran kecil karena skrup yang digunakan berukuran lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Jika video ini bermanfaat, berkenan kiranya untuk subscribe channel Hijrah Asia Service, like, komen, dan bagikan video ini kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman, khususnya kepada para pengurus masjid agar menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melepas pelindung evaporator. Setelah membuka casing dan swing yang menempel pada bodi AC beres, selanjutnya membuka pelindung evaporator yang berbahan aluminium namun ada juga dari bahan styrofoam. Caranya hanya dengan melepas semua skrup yang merekatkan pelindung evaporator ini dengan menggunakan obeng plus. Setelah pelindung evaporator ini terlepas, maka kita akan melihat keadaan dan kondisi evaporator yang akan kita cuci. Mengamankan PCB modul.
Sebelum mulai mencuci evaporator, terlebih dahulu kita amankan PCB modul. Pada PCB modul ini terdapat kabel kelistrikan dari MCB, soket thermistor, soket dinamo swing, soket tampilan suhu atau lampu indikator, dan lain-lain. Cara mengamankan PCB modul ini dengan menutupinya dengan kain kanebo agar percikan air saat pencucian tidak mengenai PCB modul ini. Akan lebih baik jika kabel dinamo swing dan thermistor dilepas dahulu dengan cara membuka tutup PCB modul ini dengan menggunakan obeng plus. Kemudian melepas soket dinamo swing dan thermistor ini dari PCB modul. Pastikan kita ingat posisi masing-masing soket yang akan dilepas. Untuk pemantapan, lebih baik difoto terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan saat pemasangan nanti. Setelah dianggap siap, selanjutnya tutup kembali PCB modul ini dan sempurnakan dengan kain kanebo. Menutup dinamo blower indoor. Sebelum mulai mencuci evaporator pada AC floor standing ini, sangat disarankan untuk menutup dinamo blower indoor dengan menggunakan plastik agar tidak terkena air yang dapat merusak dinamo tersebut. Bungkus dinamo blower ini dengan plastik dan disempurnakan dengan menggunakan isolatif atau dapat ditambah dengan kain kanebo. Yakinkan pemasangan pelindung dinamo ini benar-benar dapat mengamankan dinamo dari kemungkinan terkena air saat pencucian evaporator. Memasang talang air. Fungsi talang air ini adalah untuk mengarahkan air sisa pencucian evaporator agar tidak mengenai dinamo blower indoor dan membasahi lantai di mana AC floor standing ini ditempatkan. Lokasi untuk menempatkan talang air ini berada di lubang penghubung antara blok blower indoor dengan blok evaporator. Selain menggunakan talang air sebagaimana yang digunakan teknisi AC pada umumnya, dapat juga menggunakan plastik yang sekiranya sesuai ukuran yang diperlukan. Setelah terpasang dengan sempurna, gunakan ember untuk menampung air keluaran dari talang air tersebut. Membersihkan saluran drainase. Setelah dianggap semuanya siap, kita mulai aktivitas pencucian mulai dari saluran drainase. Mengapa saluran drainase perlu dibersihkan? Karena jika saluran drainase ini banyak menempel debu yang bercampur dengan air, maka debu-debu tersebut akan berubah menjadi cairan kental seperti jelly yang dapat menutupi saluran drainase, yang dapat mengakibatkan air tidak bisa terbuang keluar melalui saluran drainase atau mampet, dan akhirnya air akan meluber ke bagian unit indoor dan ke dalam ruangan di mana lokasi penempatan AC ini. Caranya dengan menggunakan selang kecil seukuran masuk lubang saluran drainase, kemudian menembakkan air bertekanan tinggi agar debu dan atau cairan kental yang menempel sepanjang saluran drainase ini terlepas. Sangat disarankan pada saat pemasangan unit AC, ujung saluran drainase ini tidak bersentuhan langsung dengan tanah secara horizontal, karena akan berakibat saluran drainase ini akan cepat mampet. Penggunaan selang khusus untuk drainase memang bagus, namun akan lebih baik jika kita menggunakan pipa PVC atau selang air transparan, karena lebih tahan panas dan hujan dibanding selang khusus drainase yang rentan rapuh yang berakibat bocor air pada saluran drainase. Mencuci evaporator. Setelah saluran drainase dianggap cukup, selanjutnya membersihkan atau mencuci evaporator. Cara membersihkan atau mencuci evaporator ini dengan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi, sehingga debu-debu yang menempel dapat terlepas atau rontok dari evaporator. Posisi air pada pencucian evaporator ini harus lurus atau tidak boleh miring. Boleh dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Yang penting tidak boleh miring, karena jika miring dapat berakibat
kisi-kisi pada evaporator ini rusak yang akibatnya angin dingin dari evaporator ini tidak bisa keluar dengan leluasa. Kemungkinan debu menempel di evaporator ini bisa di bagian depan evaporator dan bisa juga di bagian dalam. Jadi, lakukan pencucian evaporator ini sampai dengan benar-benar bersih. Artinya, pencucian semakin lama semakin baik dan semakin bersih hasilnya. Evaporator inilah sumber dingin dari sebuah unit AC yang selanjutnya didistribusikan atau dikeluarkan oleh blower indoor keluar unit AC sehingga udara yang dikeluarkan menjadi terasa dingin. Jika dingin dari evaporator ini tidak dikeluarkan oleh blower indoor, niscaya blower ini akan diselimuti oleh salju atau es. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memastikan blower indoor berfungsi dengan baik. Yakinkan dan pastikan debu-debu yang menempel pada evaporator ini sudah benar-benar bersih sebelum menyudahi pencucian evaporator ini. Akan lebih baik saat pencucian evaporator ini, ujung sprayer diarahkan dekat atau setidaknya hampir menyentuh evaporator dengan harapan semua debu-debu yang menempel pada evaporator ini terlepas terkena semprotan air yang bertekanan tinggi. Membersihkan dan mengeringkan sisa air. Setelah selesai melakukan pencucian evaporator, selanjutnya proses pengeringan sisa-sisa air yang luput dari talang air yang membasahi tabung sekitar dinamo indoor. Caranya dengan dapat langsung menggunakan kain kanebo. Setelah dianggap kering, penutup dinamo blower indoor atau plastik penutup dinamo blower indoor ini dapat dibuka untuk selanjutnya bisa dipasangkan blower pada dinamo tersebut. Jika video ini bermanfaat, berkenan kiranya untuk subscribe channel Hijrah Asia Service, like, komen, dan bagikan video ini kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman, khususnya kepada para pengurus masjid agar menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk cara mencuci casing bagian bawah, mencuci filter, dan mencuci blower indoor sudah kami jelaskan pada video kami sebelumnya dengan judul Marbot Cuci AC Floor Standing 5PK Part 1. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang belum menonton video tersebut, silakan tonton sampai dengan selesai. Insya Allah bermanfaat. Mencuci casing bagian atas. Sama dengan mencuci casing bagian bawah, pencucian casing bagian atas ini diutamakan pencucian casing di bagian dalam. Karena pembersihan casing di bagian luar dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan kain kanebo. Pencucian casing ini dapat juga disempurnakan dengan menggunakan deterjen atau sabun agar lebih bersih dan benar-benar terawat. Mencuci swing. Pencucian swing ini sama dengan proses pencucian casing.
Bisa hanya dengan menggunakan air saja atau dapat disempurnakan dengan menggunakan deterjen atau sabun. Mencuci pelindung evaporator. Pencucian pelindung evaporator ini boleh dengan menggunakan air dan boleh juga hanya dengan mengelapnya dengan menggunakan kain karibo. Fungsi utama dari pelindung evaporator ini adalah untuk sentralisasi distribusi angin dingin dari evaporator langsung ke bagian swing. Mengeringkan casing, filter, dan blower indoor. Untuk cara mengeringkan casing, filter, dan blower indoor sudah kami jelaskan pada video sebelumnya dengan judul Marbot Cuci AC Floor Standing 5PK Part 1. Sekarang ini kita hanya mengeringkan casing bagian atas, swing, dan pelindung evaporator. Mengeringkan casing bagian atas, swing, dan pelindung evaporator ini dengan cara mengelapnya dengan kain kanibo atau dapat juga dijemur sebentar, namun tidak di bawah sinar matahari langsung karena dapat merusak cat pada casing. Memasang pelindung evaporator. Setelah semua proses pencucian selesai, selanjutnya proses pemasangan. Pertama-tama yang harus dipasang adalah pelindung evaporator. Kenakan skrup dengan menggunakan obeng plus untuk merekatkan pelindung evaporator ini dengan bodi AC. Jumlah skrup pada pelindung evaporator ini lumayan banyak, antara 8 sampai dengan 12 skrup atau lebih, tergantung merek AC masing-masing. Kenakan skrup ini pada bagian kiri, kanan, dan bawah. Memasang swing. Sebelum memasang swing pada casing, pertama yang harus dilakukan adalah memasang dinamo swing. Memasang dinamo swing ini harus menggunakan obeng plus yang ukurannya lebih kecil karena skrup yang digunakan untuk merekatkannya juga berukuran lebih kecil dari biasanya. Yakinkan dinamo swing ini terpasang pada tempatnya dengan benar dan sudah direkatkan dengan skrup agar swing dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Pada unit AC ini terdapat 3 dinamo swing, yaitu satu dinamo di bagian atas untuk pengaturan arah angin ke kiri dan ke kanan, sedangkan 2 dinamo lainnya berada di sebelah sisi kiri untuk pengaturan arah angin ke atas dan ke bawah. Setelah semua dinamo swing terpasang pada swing, selanjutnya kita menghubungkan ujung kabel dinamo-dinamo tersebut ke PCB modul. Caranya, buka dulu tutup PCB modul dengan menggunakan obeng plus. Pemasangan kabel dinamo pada swing ini jangan sampai terbalik karena akan mengakibatkan swing tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasang juga soket tampilan suhu atau lampu indikator pada PCB modul ini. Setelah terpasang semua, selanjutnya memasang kembali tutup PCB dengan menggunakan obeng plus.
Setelah pemasangan dinamo swing pada casing selesai, selanjutnya merekatkan swing pada casing dengan cara merekatkan skrup dengan menggunakan obeng plus. Swing menempel pada casing bagian atas yang direkatkan dengan skrup. Artinya, untuk memasangnya kita harus menggunakan obeng plus untuk merekatkan skrup-skrup tersebut agar swing menempel kembali pada casing. Jumlah skrup yang merekatkan swing dengan casing ini berjumlah 6 skrup, yaitu 2 bagian atas, 3 bagian bawah, dan masing-masing 1 di bagian kiri dan kanan. Setelah semua skrup terpasang, selanjutnya mengenakan styrofoam pada sisi-sisi swing ini. Jika video ini bermanfaat, berkenan-kiranya untuk subscribe channel Hijrah Asia Service, like, komen, dan bagikan video ini kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman, khususnya kepada para pengurus masjid agar menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasang casing bagian atas. Sebelum memasang casing ini, terlebih dahulu kita rapikan kabel dinamo swing yang melintasi casing menuju PCB modul. Setelah dianggap siap, selanjutnya pemasangan casing dapat kita lakukan. Untuk memasang casing bagian atas ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan bahwa soket atau kancing pengikat casing sudah masuk pada lubang soket yang ada di bodi AC. Setelah yakin semua soket casing masuk pada lubang soket yang ada di bodi AC, kemudian arahkan atau tekan casing ke bawah agar soket casing benar-benar terkunci pada lubang soket yang ada di bodi AC. Selanjutnya, menggunakan skrup yang merekatkan antara casing dan bodi AC dengan menggunakan obeng plus. Posisi baut pada AC ini berada di bagian sisi kiri dan kanan dan pada bagian atas casing. Memasang tampilan suhu atau lampu indikator. Setelah casing terpasang dengan benar, selanjutnya memasang tampilan suhu atau lampu indikator yang menempel pada casing. Cara merekatkannya dengan bodi AC atau casing dengan menggunakan skrup dan obeng plus. Untuk cara menempatkan filter pada casing, membersihkan bodi dalam AC, memasang blower indoor, memasang casing bagian bawah, mencuci unit outdoor, dan finishing sudah kami jelaskan pada video sebelumnya dengan judul Marbot Cuci AC Floor Standing 5PK Part 1. Bagi bapak-bapak atau ibu dan saudara-saudara sekalian yang belum menonton video tersebut, silahkan tonton sampai dengan selesai, insya Allah bermanfaat.
Setelah 33 langkah tadi terselesaikan dengan baik, selanjutnya unit AC dapat dihidupkan. Dengan terlebih dahulu membaca bismillah, insya Allah hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah demonstrasi cara membersihkan AC floor standing ini yang langsung dilakukan oleh marbot Masjid Nurul Ihsan di Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga pesan informasi di video ini dapat bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama bapak-bapak pengurus masjid atau marbot masjid di seluruh Indonesia, agar dapat mencuci atau membersihkan AC floor standing secara mandiri. Sekiranya bermanfaat, jangan sungkan menekan tombol subscribe channel Hijrah AC Service, like, komentar yang bermanfaat, dan bagikan kepada saudara, sahabat, rekan, dan kawan-kawan bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama bagikan kepada marbot masjid atau pengurus masjid di seluruh Indonesia dan Nusantara tercinta. Insya Allah menjadi fadilah amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada tersilap kata, tingkah laku, dan atau cara pengeditan video yang kurang sesuai, mohon kiranya dibukakan pintu maaf dan kami mohon maaf. Sekali lagi, atas nama Hijrah AC Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Iring doa semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Akhirul kalam, alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.